Vietnam dipastikan tersingkir dari Piala Asia U17 usai mereka kembali gagal mendapatkan kemenangan usai ditahan imbang Uni Emirat Arab. Padahal Vietnam sempat nyaris memenangkan pertandingan ini, andai saja gol penyama di menit akhir tidak terjadi. Dengan catatan 3 hasil imbang, membuat Vietnam yang hanya mengemas 3 poin itu dan berada di posisi juru kunci alhasil dipastikan tersingkir. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Kalau begitu bagus, 2 tahun lagi main di U19 dengan performa seperti ini, masih sempat ikut Piala Dunia U20. Yang penting adalah terus berjuang. Tahun 2023 main di U20 menang lawan Australia dan Qatar, tapi tetap saja tersingkir. Jujur saja, beberapa turnamen terakhir Vietnam sial banget, sebaik apapun permainannya. Ya, tentu saja Vietnam kita masih belum bisa menandingi fisik negara-negara besar. Buang tiket lolos sendiri padahal hak untuk menentukan nasib ada di tangan tapi mainnya seperti itu. Sudah unggul gol tapi tidak memberi tekanan, menyerahkan penguasaan permainan, jadi kalah itu sudah pasti. Nonton dari awal babak kedua saja sudah bisa menebak akhirnya. Sedikit disayangkan juga, tapi ya sudah. Bawa saja Uni Emirat Arab ikut serta. Itu salah, Uni Emirat Arab kalah dari Jepang, Jepang kalah dari Australia, Australia kalah dari Uni Emirat Arab jadi imbang. Tapi kalau hitung selisih gol, Uni Emirat Arab kalah terlalu banyak dari Jepang, jadi mereka yang tersingkir. Baru unggul 1 gol sudah bertahan, fisik tidak cukup untuk 90 menit, tapi mau bertahan, tinggi badan juga kalah. Intinya, dua-duanya pulang bawa koper liburan musim panas begitu saja sudah cukup. Pokoknya, generasi ini masih punya harapan, terus berlatih dan mengasah diri. Masih ada U19 dan U23 ke depannya. Secara umum, selama 30 tahun nonton sepak bola dari level muda sampai senior, sepak bola Vietnam tidak pernah punya ketenangan, jadi sulit keluar dari posisi sebagai tim lemah. Pemain sering gugup, canggung, dan kontrol bola pun buruk. Seberapa kuat tim-tim di grup Vietnam tahun ini kalau Indonesia jatuh ke grup kita, udah pasti angkat koper pulang lebih awal. Sangat sedih, tapi tidak apa-apa. Kalian sudah berusaha, pulanglah, lanjut belajar dan tunggu turnamen berikutnya ya. Semoga kalian sukses. Kalian sudah berusaha keras, namun taktik kurang baik dan para pemain kehabisan tenaga terlalu cepat, pulang dan berlatih lebih giat lagi saja. Berada satu grup dengan 3 tim kuat tapi tidak kalah sudah bisa dianggap sebagai keberhasilan. Namun secara keseluruhan, anak-anak belum menunjukkan apa-apa. Seri di ketiga laga itu sudah merupakan keberuntungan bagi U17. Kalian perlu banyak peningkatan dalam hal fisik, cara berpikir dalam bermain, kerjasama pendek, dan terlalu banyak operan yang salah dan tidak efektif. Sangat disayangkan tidak bisa lolos ke Piala Dunia U17. Semoga seluruh tim sehat dan sukses di masa depan. Federasi Sepak Bola Vietnam sebaiknya segera punya rencana dan investasi yang fokus pada fisik, daya tahan, dan kondisi tubuh para pemain kita. Pemain Vietnam daya tahannya kurang bagus. Postur tubuh juga terlalu kurus. Jadi, memang sulit bersaing. Kalau sudah terdesak, baru berani bermain dengan nyali. Padahal waktunya masih panjang, tapi sudah memilih bertahan total. Mana bisa punya mental tenang untuk bermain atau melakukan serangan balik. Hanya buang-buang bola, dan operan yang salah terus. Sepak bola usia muda kalau terlalu main perhitungan malah jadi bunuh diri. Kalau beruntung dan berhasil mungkin dipuji, tapi kalau pulang lebih awal lalu dikritik, ya memang pantas. Kemampuan dan taktik sudah bagus, tapi fisiknya masih agak lemah. Semoga 2 tahun lagi anak-anak bisa berkembang lebih baik lagi. Tidak apa-apa, tahun depan U17 Vietnam kita akan mulai lagi dari awal. Jadi tak perlu sedih. Sudahlah, kalian pulang dan belajar lagi. Sebentar lagi sudah mau ujian. Pelatih mulai mengarahkan taktik yang kacau sejak mencetak gol. Belum apa-apa sudah buang-buang waktu. Fokus bertahan total. Beberapa bola yang seharusnya bisa dipakai untuk serangan balik malah dioper menyamping atau ditahan lalu dikembalikan ke kiper. Melihat tim nasional yang seperti itu bagaimana bisa ke Piala Dunia, tapi anak-anak sudah berusaha semaksimal mungkin. Sangat disayangkan U17 Timnas Vietnam kebobolan penyama kedudukan di akhir babak kedua. Semangat terus para pemain muda untuk U19 yang akan datang.
Juga sangat disayangkan, tapi kalian sudah berusaha sekuat tenaga masuk ke grup neraka memang sulit bagi kalian. Gaya bicara kalian cuma segitu saja ya, tersingkir ya tetap tersingkir, masih saja ngomong soal kepala tegak atau tertunduk. Aku nonton semua 3 pertandingan, jujur saja hasil seri di ketiganya itu karena keberuntungan. Terutama lawan Australia, tidak pantas untuk lolos, lemah, lambat, dan kaku. Terlalu banyak salah oper, permainan hampir buntu total, cuma bertahan lalu angkat bola panjang, satu pola saja. Laga lawan Jepang pun golnya dari bola panjang. Kiper yang kebetulan lolos dari bek Jepang. Secara keseluruhan mengecewakan, nonton tim-tim usia Vietnam rasanya nggak ada titik terang sama sekali.